Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan tuntunannya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita setiap harinya. Nah, perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Dengan nomor induk mahasiswa saya 2074201115. Nah, pada saat ini saya akan membahas sebuah topik terkait dengan mata kuliah hukum Islam. Yang lebih spesifiknya lagi, saya akan membahas terkait hukum perkawinan dalam Islam. Nah, tugas ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester saya, terlebih khusus yang ada di mata kuliah hukum Islam. Adapun beberapa lingkup pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, saya akan membahas terkait dengan pengertian dari perkawinan. Yang kedua, saya akan bahas terkait dengan kedudukan perkawinan dalam Islam. Yang ketiga, saya akan membahas terkait dengan masalah dari perkawinan. Dan yang terakhir, terkait dengan tata cara perkawinan di dalam Islam. Baik, kita akan masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian dari perkawinan itu sendiri. Nah, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan juga berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna juga, yaitu manusia. Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendaknya atau sesuai dengan hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi atau hawa nafsu. Sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan juga peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan juga berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena ya tentunya keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan itu sendiri. Akan tetapi jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan, sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya belaka. Adapun beberapa pengertian terkait dengan perkawinan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan juga istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut kompilasi hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa kawin atau nikah adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Dan yang ketiga, menurut pasal 26 BW Undang-undang, di sana ditegaskan bahwa perkawinan dipandang sebagai hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Nah, itu tadi terkait dengan pengertian dari perkawinan itu sendiri. Sesudah tadi kita sudah membahas terkait dengan pengertian dari perkawinan, saat ini kita akan masuk pada lingkup yang kedua, yaitu saya akan membahas terkait kedudukan dari perkawinan dalam Islam. Yang pertama, wajib kepada orang yang mempunyai hawa nafsu yang kuat sehingga boleh menjatuhkan ke lembah maksiat atau zina dan sebagainya, sedangkan ia seorang yang mampu. Di sini mampu yang dimaksud adalah ia mampu membayar mahar, ya, mas kawin, dan mampu nafkah kepada bakal istrinya. Dalam masa ini boleh didahulukan perkawinan dari naik haji karena gusar perzinahan akan berlaku.
Tetapi jika dapat dikawal nafsu, maka ibadat haji yang perlu didahulukan, karena beliau seorang yang berkemampuan dalam segala aspek. Yang kedua, sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya. Yang ketiga yaitu terkait dengan harus kepada orang yang tidak ada padanya galakan dan bantahan untuk berkawin, dan ini merupakan hukum asal perkawinan. Selanjutnya, makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekedar tidak memberikan kemudaratan bagi istri, sama ada ia kaya atau tiada nafsu yang kuat. Yang terakhir, haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberikan nafkah batin dan lahir, dan ia sendiri tidak berkuasa atau lemah, tidak punya keinginan untuk berkawin, serta akan menganiaya istri jika dia berkawin. Nah, itu terkait dengan kedudukan perkawinan di dalam Islam. Baiklah, kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu terkait dengan masalah dalam perkawinan. Pada umumnya, salah satu tanda kegagalan suami istri dalam mencapai kebahagiaan perkawinan adalah perceraian. Perceraian adalah akumulasi dari kekecewaan yang berkepanjangan yang disimpan dalam alam bawah sadar seorang individu. Adanya batas toleransi pada akhirnya menjadikan sebuah kekecewaan tersebut muncul ke permukaan, sehingga keinginan untuk bercerai begitu sangat mudah. Masalah di seputar perkawinan atau kehidupan berkeluarga ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan ekonomi keluarga yang kurang tercukupi. Nah, ini dia masalah ekonomi. Yang kedua, perbedaan watak antara suami dan juga istri. Yang ketiga yaitu temperamen dan perbedaan kepribadian yang sangat tajam antara suami dan juga istri. Ketidakpuasan dalam hubungan seks, kejenuhan rutinitas, hubungan antara keluarga besar yang kurang baik, adanya istilah WIL atau wanita idaman lain, atau juga istilah PIL, pria idaman lain. Berikutnya masalah harta warisan. Selanjutnya, menurunnya perhatian kedua belah pihak, baik suami kepada istri dan juga istri kepada suami. Dominasi dan intervensi dari orang tua atau mertua. Dan yang terakhir yaitu kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Jadi itu terkait dengan masalah-masalah yang ada dalam perkawinan yang akan mengakibatkan sebuah perceraian dapat terjadi sewaktu-waktu. Oke, kita masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu terkait dengan tata cara perkawinan di dalam Islam. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan pada Al-Quran dan juga Sunnah yang sahih. Yang pertama yaitu mengenal pasangan. Dalam mengenal pasangan, muslim dan muslimin harus memperhatikan bibit, bebet, dan juga bobot yang akan dipinangnya. Yang kedua yaitu peminangan. Seorang muslim yang akan menikahi seseorang muslimah, hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena memungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini, Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Yang berikutnya itu pertunangan, yakni masa selesai peminangan menuju ke masa akad nikah. Jadi laki-laki dan perempuan dalam fase ini belum diizinkan untuk berhubungan layaknya suami dan istri. Yang berikutnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, wajib melapor ke KUA sebelum menikah, yakni 10 hari sebelum hari H berlangsung. Yang berikutnya yaitu akad nikah. Nah, dalam akad nikah ini ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Dan yang kedua yaitu adanya ijab kabul. Nah, untuk syarat dari ijab sendiri kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, syarat dari ijab yang pertama yaitu pernikahan nikah hendaklah tepat. Yang kedua, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran. Yang ketiga, diucapkan oleh wali atau wakilnya. Yang berikut, tidak diikatkan dalam waktu tempo, ya. Dan yang terakhir, tidak secara taklik. Untuk syarat qabul, kalau tadi syarat dari ijab, untuk syarat qabul yaitu ucapan mestinya atau mestilah sesuai dengan ucapan ijab. Yang berikutnya, tiada perkataan sindiran. Yang berikutnya, dilafazkan oleh calon suami atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu. Berikutnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti muta atau nikah kontrak. Berikutnya, tidak secara taklik, tiada sebutan prasyarat sewaktu
qabul dilafazkan. Berikutnya menyebut nama calon istri, dan yang terakhir tidak diselingi dengan perkataan lain. Yang berikutnya yaitu terkait dengan adanya mahar. Mahar atau diistilahkan dengan mas kawin adalah hak seorang wanita yang harus dibayar oleh laki-laki yang akan menikahinya. Jadi mahar merupakan milik seorang istri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik ayah yang lainnya, kecuali dengan keridhoannya. Allah berfirman, dan berikanlah mahar atau mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Yang berikutnya yaitu syarat dari nikah dalam Islam atau perkawinan dalam Islam, yaitu adanya wali. Yang dikatakan wali adalah orang yang paling dekat dengan wanita atau calon mempelai wanita, dan orang yang paling dekat atau yang paling berhak menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan juga cucunya, kemudian saudara seayah dan seibu atau saudara seayah dan paman. Berikutnya terkait syarat-syaratnya yaitu adanya saksi-saksi. Syarat dari saksi-saksi ini adalah yang tentunya harus beragama Islam, ya, sekurang-kurangnya 2 orang, berakal dan balik, laki-laki, memahami kandungan lafaz ijab dan qabul, bisa mendengar, melihat dan juga berbicara. Yang berikutnya itu merdeka, dan yang terakhir adalah adil, tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Dan untuk poin terakhir dalam tata cara perkawinan dalam Islam yaitu walimatul usri. Walimatul usri hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin, dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang yang miskin. Jadi itu tadi terkait dengan tata cara perkawinan di dalam Islam. Baiklah, setelah tadi ada beberapa topik pembahasan yang sudah kita bahas bersama-sama, tibalah saat ini pada sesi kesimpulan yang dapat saya tarik terkait dengan pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, dalam pandangan Islam, perkawinan adalah akad yang diberkahi, di mana seorang laki-laki menjadi halal bagi seorang wanita. Nah, mereka memulai perjalanan berumah tangga yang panjang dengan saling cinta, tolong-menolong, dan juga saling toleransi. Jadi itu terkait dengan kesimpulan yang dapat saya tarik terkait dengan materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Dan juga di akhir sesi ini saya ingin mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu calon mahasiswa dan mahasiswi yang sudah lulus dari SMA dan SMK, ataupun yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan belum tahu mau masuk kemana. Untuk itu saat ini saya mengajak untuk kita bersama-sama masuk dan mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Kenapa UNPI? UNPI fakultas yang ada di dalamnya lengkap-lengkap, program studinya berkualitas semua, dosen-dosennya yang ada di sana juga qualified di bidangnya masing-masing, dan juga proses belajar mengajarnya berjalan dengan luar biasa baik. Meskipun sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, tetap proses belajar mengajarnya itu tetap berjalan dengan lancar, tentunya dengan sarana virtual daring. Untuk itu, mari torang gabung sama-sama di UNPI untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya.